Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Elviana dari Prodi PG PAUD semester 1, kelas karyawan, ingin mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu alat krusial yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan rahasianya adalah media ini mampu mengubah lingkungan. Suatu media pembelajaran yang baik mampu mengubah lingkungan pembelajaran sehingga menjadi lebih kondusif dan meningkatkan kualitas proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Pengertian lingkungan pendidikan. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang. Kedua lingkungan tersebut hadir secara kebetulan, yaitu tanpa diminta direncanakan oleh manusia. Selanjutnya, menurut Sartain dalam Purwanto 2017 halaman 28, lingkungan adalah semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses kita, kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain. Artinya, tingkah laku dapat diturunkan melalui gen di luar kondisi biologis kita. Ini juga memperkuat argumen bahwa sikap atau kepribadian seseorang individu bukan atau tidak sepenuhnya diturunkan secara biologis dari orang tuanya, melainkan dari lingkungannya. Macam-macam lingkungan pendidikan. Macam-macam lingkungan pendidikan, secara sadar seseorang individu akan belajar dari orang tua, anggota masyarakat lain yang dituakan saudara, sehingga individu-individu lain yang berniat secara langsung mengajarkan sesuatu padanya, termasuk guru di sekolah. Namun, secara tidak seseorang juga dapat belajar dengan mendapat informasi secara insidental dalam berbagai situasi sambil mengamati kelakuan orang lain, membaca buku, menonton televisi, mendengar percakapan orang, dan sebagainya, atau menyerap kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungannya. Nasution 2014 halaman 126. Berdasarkan uraian di atas, kita mendapati bahwa lingkungan merupakan sumber belajar sekaligus pengajar yang terjadi secara tidak sengaja dan dilakukan secara tidak sadar. Dari uraian di atas juga kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk atau jenis lingkungan amatlah beragam, baik keluarga, sekolah, maupun situasi sosial masyarakat di sekitar kita. Berkaitan dengan hal itu, Ki Hajar Dewantoro membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3 dan dikenal sebagai Tripusat Pendidikan yang meliputi 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Selanjutnya, lingkungan keluarga.
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling awal, yang kemudian dilengkapi dengan lingkungan pendidikan di sekolah dan di lingkungan masyarakat secara lebih luas. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa perilaku manusia tidak diwariskan secara genetis. Seseorang anak berperilaku seperti orang tuanya karena orang tua merupakan lingkungan terdekat dan terbanyak yang ia temui sehari-hari. Hal tersebut tentunya baru terjadi jika orang tua menjalankan perannya dengan baik dalam keadaan keluarga yang ideal. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu masyarakat. Pada satuan keluargalah terbentuk tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Rama Yulis halaman 147. Keluarga adalah masyarakat alamiah yang pergaulan di antara golongannya bersifat khas atau unik dari keluarga lainnya. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan juga berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan khas berlaku di dalamnya. Dan slide selanjutnya. Dengan kata lain, setiap individu, terutama anak, akan mendapat penyesuaian perkembangan pertama yang nantinya akan dikembangkan di masyarakat maupun di sekolah. Terdapat beberapa karakteristik yang akan mempengaruhi penyesuaian diri ini, yaitu ya, 1. Susunan keluarga. 2. Menyangkut berdasar kecilnya keluarga, siapa yang lebih berkuasa jumlah anak perbandingan anak, perempuan dan laki-laki dan sebagainya. Peranan yaitu bagaimana peranan sosial dimainkan oleh setiap anggota keluarga yang dipengaruhi oleh sikap dan harapan orang tua terhadap anaknya, faktor umur, jenis kelamin dan sebagainya. Kelima, keanggotaan kelompok, yaitu sejauh mana anggota kelompok merasakan berbagai dari kelompok kohesi keluarga, yaitu kekuatan pertautan ikatan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Surya tahun 2020 halaman 180. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana anak berada dalam lingkungan, situasi belajar, dan memiliki suasana, tanggung jawab, serta kebebasan yang berbeda dari lingkungan lain. Oleh karena itu, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kecerdasan kognitif, keterampilan, dan kepribadian anak secara afektif. Lingkungan sekolah yang baik dapat mendukung tumbuh kembang anak untuk membentuk kedisiplinan belajar. Kedisiplinan sekolah yang ada pada akhirnya akan tercermin pada kedisiplinan sendiri pada lingkungan lain, termasuk lingkungan masyarakat dan industri kerja. Selanjutnya, lingkungan fisik sekolah meliputi suasana sekolah, bising atau tidak, dan sebagainya, sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. 2. Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. 3. Lingkungan akademis, yaitu suasana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Lingkungan sekolah yang kondusif, baik lingkungan fisik, sosial, maupun psikologis, dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk bekerja dengan baik dan produktif.
Surya tahun 2022 halaman 78. Untuk itu, sebaiknya di sekolah diciptakan lingkungan fisik yang sangat baik yang dapat meliputi kebersihan ruangan, tata letak yang ideal, fasilitas lengkap, dan sebagainya. Lingkungan sosial dan psikologi sekolah pun amatlah penting untuk diperhatikan. Misalnya, sekolah harus mampu menghadirkan kehidupan antar pribadi yang harmonis, kehidupan kelompok yang rukun pun kepemimpinan yang tegas dan empati, serta memastikan adanya pengawasan, bimbingan, kesempatan untuk maju pada setiap individu dalam suasana yang kekeluargaan. Selain itu, lingkungan akademis harus dikondisikan karena merupakan lingkungan sekolah yang terlibat langsung dengan perkembangan potensi dan kompetensi peserta didik. Lingkungan akademis yang baik akan memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan disiplin, tertib, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran maupun tujuan pendidikan secara umum. Lingkungan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupan. Hasbullah 2015 halaman 55. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga ketiga sesudah keluarga dan sekolah yang memiliki sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budaya. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik pada individunya. Misalnya, jika masyarakat sekitar aktif mengadakan berbagai kegiatan positif seperti kerja bakti, karang taruna, pengajian, dan sebagainya. Namun demikian, jika lingkungan masyarakat kurang ideal dan dipenuhi bermacam pengaruh negatif, tentunya hal tersebut akan beresiko memberikan pengaruh negatif pula. Pengaruh positif dari lingkungan masyarakat adalah sesuatu yang baik terhadap pendidikan dan perkembangan anak, yaitu pengaruh-pengaruh yang menuju kepada hal-hal yang baik dan berguna bagi anak sendiri maupun baik dan berguna bagi bersama. Sedangkan pengaruh yang bersifat negatif merupakan pengaruh yang dari sisi jumlah biasanya tidak terlalu banyak. Namun biasanya pengaruh negatif tersebut sangat mudah diterima oleh individu, terutama anak. Selain itu, ketertarikan lingkungan masyarakat pada pendidikan bisa dilihat dari tiga sisi, yang antara lain adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik yang yang dilembagakan jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan jalur luar sekolah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. 3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar yang baik yang dirancang by design maupun yang dimanfaatkan. Utility. Sadullah 2015 halaman 89. Nah, baik itu saja tadi presentasi dari saya, Ilma Elviana. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan untuk NIM saya adalah
Untuk tim saya adalah 1862 35003. Baik, saya sebutkan ulang 1862 35003 kali 3. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Ilma Elviana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.